Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Info 93. Di video kali ini kami akan menyajikan kumpulan soal untuk formasi P3K dan CPNS di tahun 2024, formasi operator layanan operasional. Video ini akan dibagi menjadi beberapa part sehingga nantinya diharapkan memudahkan teman-teman untuk belajar dan sukses menjadi P3K dan CPNS di tahun 2024. Tetap semangat, pasti bisa menjadi P3K dan CPNS 2024. Selamat belajar teman-teman. Berikut ini yang termasuk dalam pengertian administrasi dalam arti sempit menurut definisi Suwarno Handayaningrat adalah A. Proses di mana keputusan dan kebijakan diimplementasikan. B. Kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. C. Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. D. Administrasi sebagai seni yang merupakan proses yang hanya diketahui permulaannya saja. E. Administrasi sebagai proses kerjasama yang telah ada sejak manusia ada. Jawabannya adalah B. Kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Selanjutnya, berdasarkan definisi administrasi dalam arti luas yang bukan merupakan unsur pokok dari administrasi adalah A. Adanya kegiatan tertentu. B. Adanya manusia yang melakukan kerjasama. C. Adanya tujuan yang hendak dicapai. D. Adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan. E. Adanya peralatan untuk melaksanakan tugas, termasuk di dalamnya waktu, tempat, materi, dan unsur lainnya. Jawabannya adalah A. Adanya kegiatan tertentu. Manakah di antara berikut yang merupakan hakikat dari administrasi negara menurut Yeremias T. Keban? A. Bidang yang terutama berkaitan dengan dunia eksekutif meskipun juga terkait dunia yudikatif dan legislatif. B. Bidang yang berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik. C. Bidang yang berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerjasama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah. D. Bidang yang diarahkan menghasilkan public goods dan service. E. Sebagai ilmu dan seni, bidang ini memiliki aspek teoritis dan praktis. Jawabannya adalah B. Bidang yang berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik. Apa yang menjadi ciri khas dari administrasi negara? A. Lebih urgennya kegiatan dibandingkan kegiatan swasta. B. Berkaitan dengan dunia eksekutif meskipun juga berkaitan dengan yudikatif dan legislatif. C. Lebih terikat pada pertimbangan harga pasar. D. Tidak memiliki keterikatan hukum. E. Tidak berlangsung di bawah pengawasan publik. Jawabannya adalah B. Berkaitan dengan dunia eksekutif meskipun juga terkait dunia yudikatif dan legislatif. Definisi administrasi niaga adalah A. Keseluruhan kegiatan mulai dari produksi barang dan atau jasa sampai tibanya barang atau jasa tersebut di tangan konsumen. B. Kegiatan yang dilakukan oleh serikat buruh, asosiasi profesi, koperasi, organisasi sosial, dan lain sebagainya. C. Bidang yang terutama berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dunia yudikatif dan legislatif. D. Berkaitan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik. E.
Usaha kerjasama dalam hal kemasyarakatan yang bertujuan memajukan kelompok masyarakat tertentu. Jawabannya adalah A. Keseluruhan kegiatan mulai dari produksi barang dan atau jasa sampai tibanya barang atau jasa tersebut di tangan konsumen. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan contoh kegiatan administrasi kemasyarakatan? A. Serikat buruh. B. Asosiasi profesi. C. Koperasi. D. Organisasi politik. E. Organisasi bisnis. Jawabannya adalah E. Organisasi bisnis. Apa yang membedakan administrasi privat dan administrasi negara? A. Administrasi privat tidak terikat oleh peraturan hukum. B. Administrasi privat tidak berkaitan dengan dunia eksekutif, yudikatif, dan legislatif. C. Administrasi privat lebih berfokus pada kebijakan publik. D. Administrasi privat tidak memiliki corak monopoli dan setengah monopoli. E. Administrasi privat tidak urgent dalam kegiatannya. Jawabannya adalah A. Administrasi privat tidak terikat oleh peraturan hukum. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak merupakan ciri dari administrasi negara? A. Bebas dalam kegiatan. B. Pimpinan atasnya bersifat politis. C. Pelaksanaannya sulit diukur. D. Memiliki wewenang untuk memaksa warga negara mematuhi peraturan. E. Memiliki ukuran yang tidak terbatas. Jawabannya adalah E. Memiliki ukuran yang tidak terbatas. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur administrasi adalah A. Organisasi, manajemen, dan komunikasi. B. Manajemen, kepegawaian, dan hubungan masyarakat. C. Keuangan, perbekalan, dan tata usaha. D. Manajemen, komunikasi, dan kepegawaian. E. Organisasi, kepegawaian, dan hubungan masyarakat. Jawabannya adalah A. Organisasi, manajemen, dan komunikasi. Apa yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan? A. Tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintah. B. Fungsi dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. C. Pengaturan kebijakan dan pelayanan publik oleh pemerintah. D. Sistem pengawasan dan evaluasi oleh pejabat tinggi negara. E. Penyediaan layanan publik dan infrastruktur oleh pemerintah daerah. Jawabannya adalah A. Tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Manakah yang bukan termasuk dalam fungsi pemerintahan? A. Fungsi pengaturan. B. Fungsi pelayanan. C. Fungsi pemberdayaan. D. Fungsi evaluasi. E. Fungsi pembangunan. Jawabannya adalah D. Fungsi evaluasi. Siapakah yang dimaksud dengan atasan pejabat dalam konteks administrasi pemerintahan? A. Pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. B. Pejabat tertinggi dalam suatu badan pemerintahan. C. Atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi. D. Pejabat yang bertanggung jawab atas pelayanan publik. E. Penyelenggara negara lainnya yang berfungsi dalam pemberdayaan. Jawabannya adalah D. Atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi. Dalam konteks administrasi pemerintahan, apa yang dimaksud dengan wewenang?
A. Kemampuan badan pemerintahan untuk menyediakan layanan publik. B. Hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. C. Tanggung jawab pejabat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. D. Kekuasaan pejabat tinggi negara untuk mengatur bawahannya. E. Kewajiban badan pemerintahan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Jawabannya adalah B. Hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud dengan keputusan administrasi pemerintahan. A. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. B. Keputusan yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. C. Hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. D. Kerjasama antara badan pemerintahan untuk kelancaran pelayanan administrasi. E. Pernyataan keabsahan suatu dokumen administrasi pemerintahan. Jawabannya adalah B. Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diskresi dalam konteks administrasi pemerintahan merujuk pada A. Kekuasaan badan dan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. B. Tindakan konkret yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. C. Kerjasama antara badan pemerintahan untuk kelancaran pelayanan administrasi. D. Keputusan dan atau tindakan yang diambil untuk mengatasi persoalan konkret yang tidak diatur dan tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan. E. Pernyataan keabsahan suatu dokumen yang sesuai dengan aslinya. Jawabannya adalah D. Keputusan dan atau tindakan yang diambil untuk mengatasi persoalan konkret yang tidak diatur atau tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan. Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan pengertian konsesi dalam administrasi pemerintahan? A. Persetujuan atas permohonan warga masyarakat untuk pengecualian terhadap suatu larangan. B. Pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar. C. Setujuan dari kesepakatan badan dan atau pejabat pemerintahan dengan pihak lain dalam pengelolaan fasilitas umum dan atau sumber daya alam. D. Pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. E. Keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menyetujui permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jawabannya adalah D. Persetujuan dari kesepakatan badan dan atau pejabat pemerintahan dengan pihak lain dalam pengelolaan fasilitas umum dan atau sumber daya alam. Apa yang dimaksud dengan dispensasi dalam konteks administrasi pemerintahan? A. Pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. B. Persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah. C. Keputusan yang memberikan izin kepada warga masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Persetujuan dari kesepakatan dalam pengelolaan fasilitas umum. E. Pemberian kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya adalah B. Persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.
Atribusi dalam konteks administrasi pemerintahan adalah A. Pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. B. Keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat. C. Pemberian kewenangan pada badan dan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. D. Persetujuan dari kesepakatan dalam pengelolaan sumber daya alam. E. Proses penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan. Jawabannya adalah C. Pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Manakah yang benar mengenai delegasi dalam administrasi pemerintahan? A. Pemberian kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar. B. Pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dengan tanggung jawab tetap pada pejabat yang lebih tinggi. C. Persetujuan dari kesepakatan dalam pengelolaan fasilitas umum dan sumber daya alam. D. Pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. E. Keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menyetujui permohonan warga masyarakat. Jawabannya adalah D. Pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Izin dalam konteks administrasi pemerintahan adalah A. Keputusan pejabat pemerintahan untuk menyetujui kesepakatan pengelolaan sumber daya alam. B. Pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. C. Keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. E. Persetujuan pejabat pemerintahan untuk pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah. Jawabannya adalah D. Keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks administrasi pemerintahan, apa yang dimaksud dengan mandat? A. Pelimpahan kewenangan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima. B. Pelimpahan kewenangan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi. C. Keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menyetujui permohonan warga masyarakat. D. Keputusan untuk pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah. E. Pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan oleh undang-undang. Jawabannya adalah B. Pelimpahan kewenangan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi. Salah satu tujuan dari Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Tujuan lainnya adalah A. Meningkatkan pendapatan negara. B. Menciptakan kepastian hukum. C. Mengurangi beban kerja pejabat pemerintahan. D. Memperluas kewenangan pejabat pemerintahan. E. Mengurangi jumlah undang-undang yang ada. Jawabannya adalah B. Menciptakan kepastian hukum. Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan mencakup aktivitas badan dan atau pejabat pemerintahan dalam lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan badan pejabat pemerintahan lainnya. Apa saja yang diatur dalam pengaturan tersebut? A. Sistem penggajian pejabat pemerintahan. B. Hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
C. Pembagian wilayah kerja antar lembaga pemerintahan. D. Mekanisme pemilihan pejabat pemerintahan. E. Sistem keamanan data administrasi pemerintahan. Jawabannya adalah B. Hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Salah satu tujuan undang-undang tentang administrasi pemerintahan adalah menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan. Bagaimana cara lain yang disebutkan dalam undang-undang untuk mencapai tujuan tersebut? A. Mengurangi jumlah laporan tahunan yang harus diserahkan. B. Mengizinkan pejabat untuk bertindak atas dasar diskresi. C. Melarang pejabat pemerintahan menerima hadiah atau gratifikasi. D. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan. E. Meningkatkan pendapatan daerah. Jawabannya adalah D. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan diskresi dalam administrasi pemerintahan? A. Keputusan yang dibuat tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan. B. Pelimpahan kewenangan dengan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima. C. Keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. D. Keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menyetujui permohonan warga masyarakat. E. Persetujuan dari kesepakatan dalam pengelolaan fasilitas umum dan atau sumber daya alam. Jawabannya adalah C. Keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu dia teman-teman kumpulan soal-soal dari operator layanan operasional. Semoga teman-teman bisa terbantu dan nantikan di part kedua untuk soal-soal berikutnya. Tetap semangat dan optimis menjadi P3K dan CPNS di tahun 2024. Semangat!